Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-61 dengan topik proses kita mengampuni. Proses kita mengampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. 5. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Artinya engkau tidak boleh menghukum dia. Tidak boleh punya dendam. Dendam menghukum. Mengapa kita tidak boleh menghukum orang berdosa? Baik terhadap Tuhan maupun terhadap kita sendiri. Baik berdosa kepada Tuhan maupun berdosa kepada kita sendiri. Mengapa kita tidak boleh menghukum? Balas, itu menghukum. Yohanes 8. Dikisahkan, Yohanes pasal 8, dikisahkan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi menangkap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka mencobai Pak Yesus dengan menanyakan apakah pendapat beliau atas perintah Nabi Musa untuk melempari batu perempuan yang berbuat zina. Pendapatnya Pak Yesus apa? 7. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. 9. Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dari kisah yang sudah sangat terkenal ini, kita memperoleh pengetahuan bahwa seseorang tidak diperkenankan menghukum orang lain yang berdosa, baik kepada Tuhan maupun kepada diri kita sendiri. Oleh sebab semua orang sama-sama berstatus orang berdosa. Hanya Pak Yesus yang tidak berdosa yang boleh menghukum orang berdosa. Kita tidak boleh. Orang berdosa kepada diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Lalu bagaimana selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana proses mengampuni musuh kita ini? Kan ada prosesnya di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Itu diawalinya di sana. Kalau melepaskan pengampunan, nggak bisa tergambarkan. Karena pengampunan itu bagaimana ya? Tidak berdasar Alkitab lah. Tidak berdasar petunjuk Tuhan. Proses di dalam hati dikerjakan di dalam doa. Dalam doa. Terus. 1. Kita sakit hati karena ada orang yang berbuat jahat. Tanda kutip. Berbuat jahat ini intensitasnya, bobotnya ini bermacam-macam. Berbuat jahat kepada kita. Terserah. Pokoknya intinya dia jahat. 2. Kita ingat dan sadar bahwa kita sama-sama berstatus orang berdosa. Sama-sama berstatus orang berdosa dengan orang yang itu, musuh kita itu. Kita sama, kita orang berdosa, dia orang berdosa, kita juga orang berdosa. Kita tidak diperkenankan menghukum dia. Tadi di Yohanes 8, pasal 8 tadi. 3. Kita ingat dan sadar bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum Taurat lama sudah tidak berlaku lagi sejak Pak Yesus wafat di atas kayu salib. Matius 5:38. Kita tidak boleh membalas. 4. Kita ingat dan sadar bahwa Tuhan Yesus memerintahkan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, kiri kanan, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kita bertahan. Tidak melawan. Bertahan saat menghadapi kejahatan musuh kita.
Kalau kita tidak bertahan, pasti kita membalas. Di tahap ini kita baru sampai kepada tahap berjuang menurut roh kita. Menuruti roh kita sesuai dengan kehendak juru selamat kita. Berjuang menuruti roh kita, bukan daging kita. Sesuai dengan kehendak juru selamat kita. Ini sudah bagus. Kita lanjutkan. Goal kita adalah sampai kepada kenyataan fakta, yaitu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu. Di hadapan Allah, dosa kita kepada Allah, yaitu kita melanggar hukum Taurat, dianalogikan sebagai perkara pidana. Allah tidak bisa mengampuni dosa manusia. Tidak bisa. Karena Allah Maha Suci. Jika mengampuni dosa, maka Allah tercemar kesuciannya. Sebab upah dosa adalah maut. Kalau tidak dihukum, beliau cemar. Beliau tidak suci. Bisa berakibat mencemari kemahasucian Allah. Allah mengutus Yesus Kristus menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka. Supaya manusia tidak dihukum atau mendapat pengampunan. Karena digantikan, maka kita dapat, ya orang bilang pengampunan setelah digantikan. Setelah darahnya beliau tercurah, maka kita dapat pengampunan. Matius 26 ayat 28. Dosa kita kepada Allah juga dianalogikan sebagai perkara perdata. Ini yang berhubungan dosa kita sesama kita. Ini Allah menangani dosa kita di antara sesama kita. Dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama manusia. Atau manusia berdosa kepada kita. Pokoknya antara sesama manusia. Umat manusia di hadapan Allah telah mati rohnya oleh sebab dosa-dosa kita sekalian. Dosa-dosa kita sekalian sebagai hutang yang harus dibayar, tapi tidak terbayar. Lalu Allah merobek surat hutang yang menuntut dan mengancam umat manusia dengan jalan memakukan surat hutang yang menuntut dan mengancam kita untuk membayar hutang kita pada kayu salib. Dirobek, dipakukan di atas kayu salib. Yohanes 19:30, sudah selesai. Artinya surat utang kalian sudah kurobek, sudah kupakukan di atas kayu salib. Kita sudah dirobek. Surat utang kita sudah dirobek. Matius 18:21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Saudaraku, jadi ini masalah dosa seseorang terhadap kita. Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali, Yesus berkata kepada ibu, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini sudah sangat terkenal. Sebab hal kerajaan sorga, ini tuh Pak Yesus, Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada kita bagaimana sebetulnya mengampuni sesama kita itu. Ini perumpamaan ini. Bukan melepaskan pengampunan, bingung. Melepaskan burung merpati bisa dari kandangnya. Melepaskan burung gereja, ya, karena hari tertentu, lepaskan, bisa. Melepaskan pengampunan itu tidak ada dasarnya. Tidak bisa diimajinasikan terjadi di dalam hati kita. Secara psikologis, tidak bisa. Sebab manusia berpikir dengan gambar. Melepaskan pengampunan, tidak bisa digambarkan. Mana pengampunannya, bagaimana melepaskannya? 23, ulangi. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ini hamba-hambanya suka utang. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Sudah terkenal, mari kita renungkan kembali. Ternyata orang itu tidak mampu melunaskan utangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan. 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya
dan menghapuskan utangnya. Ini. Kita sebagai orang yang berutang 10.000 talenta itu tidak terbayar. Tuhan sendiri yang menampil sebagai Pak Yesus ini. Tuhan menampil sebagai Pak Yesus loh, Pak Yesus. Tapi dalamnya ke Tuhan, karena menampil saja. Sedang memberitahu kita bahwa dosa itu di hadapan Allah adalah sama dengan utang. Hutang, analogikan berutang. Hutang adalah perkara perdata. Bayar-membayar kan. Hutang ini dicatat oleh Allah. Kita umat manusia ini seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta yang tidak bisa membayarnya tadi. Namun Allah telah memakukan surat hutang kita umat manusia di atas kayu salib. Dan telah merobeknya pada tahun 33 Masehi. Ya kalau kita mau surat hutang kita dirobek oleh beliau. Kolose 2 ayat 13. Kolose 2:13. Kamu juga dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, kita dihidupkan kembali. Mengampuni segala pelanggaran kita dengan cara bagaimana? Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat mendakwa kita, mendakwa dan mengancam kita. Dan itu, ancaman itu, dakwaan itu, surat utang itu, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dipakukannya. Sudah selesai. Sudah paku di sini. Kita sudah dibebaskan dari segala hutang kita. Pada saat Yesus Kristus wafat di atas kayu salib, surat utang kita sudah dirobek. Dan Allah telah menghapuskan surat utang kita dengan memakukannya di atas kayu salib. Kita, para penonton video ini beserta Mbah, belum dilahirkan. Namun surat hutang kita sudah selesai dirobek. Semua umat manusia, surat utangnya sudah dirobek. Kita sudah dilunaskan oleh Allah pada tahun 33 Masehi. Ketika kita mendengar berita kebenaran, Allah telah menghapuskan utang kita. Dan kita memberi respon positif. Menyatakan mau dihapuskan utang kita oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka terhapuslah utang kita itu di hadapan Allah oleh iman kita itu. Itulah namanya iman. Sudah dihapuskan. Terima kasih. Kita tidak punya utang. Jadi kita bisa datang kepada Allah dengan bebas. Kalau orang punya utang kan tidak bebas kita datang. Ada rasa bersalah. Selanjutnya kita haruslah merobek catatan utang saudara kita. Ini dia mengampuni sesama kita. Prosesnya bagaimana? Sesama kita yang bersalah kepada kita. Ulangi. Selanjutnya kita haruslah merobek catatan hutang saudara kita. Sesama kita yang bersalah kepada kita. Saudara kita, sesama kita yang bersalah kepada kita. Itulah arti daripada mengampuni kesalahan sesama kita. Seringkali kita mendengar khotbah, kita harus melepaskan pengampunan. Harus melepaskan pengampunan. Dendam itu seperti sampah di dalam hati kita, merugikan kita. Ya kita tahu, itu tahu kita, itu merugikan kita sendiri yang punya dendam. Tapi prosesnya itu tidak diterangkan. Padahal Pak Yesus sudah menerangkan. Kita tidak tahu bagaimana maksud para pengkhotbah itu melepaskan pengampunan. Mbak nggak ngerti. 30 tahun loh Mbak ini. Dendam sama orang itu 30 tahun. Bukan main-main. Kalau mati saat itu Mbak masuk neraka. Tadi Pak Yesus telah memberitahu caranya mengampuni di dalam perumpamaan tadi. Karena orang yang utang 100 dinar ini ya sudah sujud-sujud minta ampun. Jangan nanti saya bayar utangku 100 dinar. Tidak. Itu tidak boleh. Bahwa mengampuni itu adalah tindakan merobek catatan hutang. Seperti sang raja telah membatalkan hutangnya. Dirobek. Ini atas nama Bagio, bahagia. Crack. Dirobek. Kita, orang ini punya salah kepada Mbah. Ku robek. Mbah sudah lakukan ini. Bukan teori saja. Ku jumpai dia di sebuah hotel terkenal, mewah. Ku jumpai jemput tangan di antara para pengusaha.
jabat tangan, oke. Ku tarik dia, ku peluk dia. Sudah ku robek surat utangmu atas nama engkau. Kesalahanmu sudah ku hapuskan semuanya. Seketika juga Mbah masuk dalam penyembahan. Di muka umum. Saya tidak peduli karena saya tidak mau Mbah tidak mau dijajah oleh dendam itu, oleh iblis menjajah. Memang sangat merugikan. Tidak bisa berdoa. Tindakan merobek surat utang ini terjadi ketika kita tutup mata dan meresapi dan memandang surat utang kita yang telah dirobek pada tahun 33 Masehi oleh Allah dengan memaku Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib, surat utang kita dirobek, dipaku di atas kayu salib juga. Kita pun meniru Allah. Meniru Allah. Kita merobek catatan kesalahan sesama kita. Kita mengampuni dia. Dirobek. Jadi ada imajinasinya yang bisa kita bayangkan itu. Jrek, dirobek. Atas nama ini, robek. Atas nama ini, robek. Buang. Matius 18:24, 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo. Algojo ini hamba yang berutang 10.000 talenta tadi. Sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin lunas dong. Diserahkan kepada Algojo lalu ditahan di rumah penjara, dia melunaskan. Tidak mungkin. 35. Maka Bapakku, ini sabda daripada Pak Yesus, Tuhan Yesus, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Segenap hati. Batal selamat. Mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Mengampuni itu merobek surat utangnya. Brek, buang ke tempat sampah. Bakar, habis. Ya, bebas kita. Batal selamat karena tidak mungkin kita bisa melunasi hutang kita kepada Allah. Sebaiknya kita ampuni musuh kita dengan jalan merobek catatan hutang atas nama dia. Atas nama ini kurobek. Terus bisa masuk dalam penyembahan di muka umum. Kristen, non-Kristen, ada orang Jepangnya, ada buliknya, tidak peduli. Kesimpulan bahasan kita adalah bahwa dosa kita, jika dipandang dari sudut perkara pidana, Sang Hakim Yesus Kristus telah menggantikan posisi kita menjalani hukuman kita di kayu salib. Yohanes 3:17, sehingga kita tidak usah menjalaninya. Kita dibebaskan dari hukuman karena Yesus Kristus menggantikan kita, bukan mengampuni. Kalau mengampuni, beliau cemar. Karena dosa harus dihukum. Upah dosa adalah maut. Tidak bisa beliau mengampuni, tidak bisa. Mungkin Allah lain ya. Allah tanda kutip, Allah lain mengampuni. Dia bukan Allah. Kita membebaskan hukuman orang yang bersalah kepada kita dengan jalan tidak menghukum dia. Tidak menghukum. Bagaimana tidak menghukum dia? Karena kita juga berstatus orang berdosa. Kita orang berdosa, kita tidak menghukum dia. Seperti di Yohanes 8 tadi. Yohanes 8 ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita sudah bolak-balik mendengar ini. Dosa kita dipandang sebagai perkara perdata. Jadi kalau kita ini sama-sama berdosa, jadi tidak boleh menghukum orang. Tidak boleh menyimpan dendam, itu kan menghukum sebetulnya. Menghukum tapi belum dijatuhkan, belum dilepaskan. Kalau dilepaskan ya mati orangnya. Kita sabot, kita kutuk paling kurang itu pakai rudal rohani, pakai kutuk. Mbah bukan sekedar teori ya, walaupun bukan STH, sudah praktik. Kalau soal belajar praktek, belajarlah dari Mbah. Bahagia. Dosa kita dipandang sebagai perkara perdata, sebagai hutang kepada Allah. Di mana pada tahun 33 Masehi surat hutang kita, umat manusia sudah dirobek oleh Allah. Sudah dirobek, sudah selesai. Tuntutan hukum Taurat sudah digenapi, sudah genap. Itu pidana. Ini sudah dirobek, sudah selesai dengan memakukannya di atas kayu salib. Dengan wafatnya Yesus Kristus disertai seruan sudah selesai,
artinya surat hutang kalian sudah kurobek. Maka selanjutnya kita yang surat hutangnya sudah dirobek oleh Allah, kita dituntut merobek surat hutang dosa sesama kita. Itu ya, hutang sesama kita yang hutang 100 dinar. Kita ini 10.000 talenta. Dituntut merobek surat hutang dosa sesama kita yang bersalah kepada kita. Tutup mata. Imajinasikan. Cek. Baru kita laksanakan. Hai. Jadi kita tidak basa-basi. Karena bersih di dalamnya. Di dalam hati kita. Bersih. Kita bukan orang munafik. Kita hanya meniru saja apa yang telah dilakukan oleh Allah, yang telah merobek surat hutang kita. Kita pun merobek surat hutang sesama kita yang bersalah kepada kita, walaupun dia tidak minta ampun. Meniru saja. Di dalam perumpamaan tadi, semuanya minta ampun. Yang 10.000 talenta minta ampun kepada raja itu. Artinya, kita kalau tidak mengaku dosa kita dan minta ampun, Yesus Kristus menggantikan kita, kita tidak diampuni. Pengampunan itu baru diberikan pada saat kita mengaku. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengakui kesalahan dosa-dosaku ini. Yesus Kristus menggantikan hukumanku. Dan selamat kita. Dan orang yang berutang 100 dinar kepada kita, kepada hamba yang 10.000 talenta utangnya itu, dia juga minta ampun sujud-sujud kepada ini yang 10.000 talenta. Ampuni, tunggu dulu, sabarlah, nanti kulunaskan utangku. Itu kan. Tapi ini kasusnya di sini yang kita cerita sekarang ini, orangnya tidak minta ampun. Ayo, kalau orang tidak minta ampun gimana? Kita protes sama Tuhan. Tuhan, salah ini perumpamaan. Tidak, kita hanya meniru saja. Surat utang kita sudah dibayari oleh Allah dengan memakukan sang anak Allah di atas kayu salib. Jabret! Sudah selesai, sudah kurobek. Kita robek itu. Saya robek. Hai, halo. Kita memberi salam itu dan memberkati dia, atau berdoa untuk dia dengan segenap hati. Ini yang dimaksudkan. Kesempatan merobek surat utang sesama kita ini adalah sekarang. Kita bebaskan utang sesama kita sekarang, bukan sebentar lagi. Sebab meninggal dunia tidak tergantung dari usia atau kesehatan. Orang percaya Yesus Kristus, bukan orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus yang meninggal namun dia belum merobek surat utang temannya. Dia tetap menyimpan surat utang sesamanya, masih tertulis. Maka dia tidak mungkin bisa melunaskan utangnya yang dimunculkan kembali. Sang raja memunculkan kembali. Nah, kau utang lagi? Serahkan kepada Algojo. Dimunculkan kembali oleh Allah. Dan dia tidak mempunyai kesempatan membayar utang. Itu tadi orang yang berutang 10.000 talenta tadi dimunculkan kembali alias ya batal selamat. Mari kita mengampuni dengan merobek catatan hutang sesama kita. Atas nama ini kurobek. Siapa lagi ini? Robek. Ini robek. Ini bergumul di dalam doa. Tidak bisa kita tidak pakai doa, tidak bisa karena kita berhadapan dengan siapa? Setan, iblis. Iblis maunya kita tidak mengampuni, supaya kita juga tidak diampuni, supaya kita sama-sama masuk neraka bersama dengan dia yang disediakan bagi dia. Sampai di sini dulu, Mbah pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani, ya, serta ekonomi berkecukupan bagi para penonton video ini serta keluarganya. Ya, semuanya ya berhasil merobek surat hutang sesamanya. Dirobek. Surat utang nama ini dirobek. Surat utang nama ini dirobek. Selesai. Kita bebas. Kita bisa menyembah Allah dengan bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba pohonkan ini. Saya pohonkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jika berkenan, berlangganan, tekanlah subscribe.
Jika lo suka, tekan like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong teman-teman atau keluarga supaya tidak memiliki surat utang temannya, bagikanlah video ini supaya ada kebebasan di dalam beribadah. Bukan hanya orang beragama, tapi terus terbeban. Ada rasa bersalah, rasa bersalah, rasa bersalah. Tidak bisa bebas, tidak bisa menyembah. Ibu gembalaku tidak bisa menyembah. Saya perhatikan, Mbah juga tidak berani mengusik orang yang diurapi. Mbah anggap beliau orang yang diurapi, Mbah, tapi tidak bisa menyembah. Ternyata ada ini, hal begini. Ternyata Mbah sudah keluar dari gereja ini sudah lama. Kemudian, oh ini pantesan begini. Tidak bisa menyembah. Mbah baru duduk. Tereng. Haleluya. Cus. Kontak dengan Tuhan. Bisa ditiru, Mbah. Bisa ditiru. Bukan menyombongkan diri, tapi ini pengalaman. Bayangkan 30 tahun itu. Di situ digembalakan. Tidak bisa ngampuni. Merobek surat utang. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan besok bisa jumpa lagi. Insya Allah. Shalom.